نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tidak ada satu wasiat atau pesan yang paling bermanfaat untuk semua manusia, terutama untuk kaum muslimin, melainkan wasiat atau pesannya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, maka Allah Ta'ala yang berhak untuk mengatur manusia. Semua manusia ingin hidupnya tenang. Tidak ada ingin hidupnya resah. Tidak ada ingin hidupnya gelisah. Banyak orang mencari ketenangan dengan urusan harta. Kalau seandainya ketenangan itu dengan urusan harta, mestinya Allah Ta'ala tidak memberi Fir'aun harta yang banyak. Tapi mereka gelisah. Bahkan Allah menjadikan tenang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketenangan yang hakiki, ketentraman hidup kita di dunia sampai di akhirat ditempuh pertama yaitu dengan bertauhid. Beribadah kita kepada Allah dengan menjauhi kesyirikan. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, Allah yang berhak mengatur kita. Dan tidak ada peraturan yang paling mudah dikerjakan oleh manusia melainkan peraturannya Allah Ta'ala. Karena apabila kita tidak mampu sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak mampu siam, kita bebas dari siam. Inilah nikmatnya perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kunci ketenangan jiwa kita. Di dunia sampai di alam barzakh. Bahkan sampai di alam akhirat nanti pertama. Yaitu firman Allah Ta'ala. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Disebutkan di dalam surat Al-An'am 82. Alladzina amanu, orang yang beriman, bukan orang kafir. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan ketika dia beriman tidak mencampuri iman ini dengan kezaliman. Tidak mencampuri iman ini dengan kesyirikan. Betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah. Ketika memohon, hanya memohon kepada Allah. Tidak memohon kepada makhluk. Ketika sholat hanya munajah kepada Allah Ta'ala. Tidak ingin dipuji oleh manusia. Alladzina amanu, orang beriman, orang bertauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampuri iman sedikit pun dengan kesyirikan. Allah menjamin ulaika lahumul amnu, mereka ini orang-orang dijamin aman. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan aman ini kita dijamin aman di akhirat.
Aman ketika kita meninggal dunia akan dicabut oleh malaikat roh, malaikat yang mencabut rohnya orang beriman. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut rohnya orang beriman. Aman pula di alam barzahnya, karena ketika kita ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena kita mempelajari tauhid di dunia akan bisa menjawab Rabbi Allah. Inilah keamanan yang hakiki kaum muslimin. Jadi keamanan ini bukan dengan harta yang banyak. Berapa banyak orang yang gelisah padahal hartanya banyak. Berapa orang mendapatkan kedudukan tetapi gelisah. Ternyata keamanan yang sejati adalah keamanan orang yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dijamin oleh Allah taala wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia. Tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini. Yang dimaksudkan al-amnu dijamin oleh Allah Ta'ala di akhiratnya, tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Yang dinamakan muhtadun, mereka di dunia akan diberi petunjuk oleh Allah. Tidak ada satu pun orang bisa menyesatkan dirinya. Adakah manusia yang bisa menyesatkan para nabi? Tidak ada. Karena Allah Ta'ala telah menjaga keimanannya. Dan karena para nabi adalah sempurna tauhidnya dan ibadahnya. Inilah yaitu keamanan yang hakiki. Oleh karena itu kaum muslimin, perlunya kita meningkatkan ilmu agar kita menjadi orang beramal soleh, agar kita ikhlas karena Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, demikian kita menjauhi larangannya, supaya kita menjadi tenang. Dan ketenangan jiwa ini hanya diperoleh orang-orang yang beriman, oleh orang beramal soleh. Tidak bisa orang lain mencoba, menyicipi, yaitu ketenangan jiwa orang lain. Kemudian yang nomor 2. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya iman kita akan menjadi sempurna kalau iman ini diucapkan oleh lisan kita. Dan kalau iman ini muncul dari keyakinan dalam hati. Dan iman ini apabila kita buktikan dengan amalan. Karena banyak orang mengatakan iman hanya lisannya. Seperti ada kelompok murjiah. Ada orang mengatakan iman hanya lisannya. Seperti orang munafik tetapi dia kufur. Tapi iman yang bermanfaat bisa menenangkan jiwa adalah iman yang kita harus berbicara. Harus membaca ayatnya Allah Ta'ala. Kemudian harus kita amalkan firman-Nya Allah Ta'ala menurut kemampuan kita. Dan kita harus malu apabila kita melakukan kejahatan. Dengan dasar hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 lebih cabangnya. Yang pertama, a'laha syahadatu alla ilaha illallah. Puncaknya iman yang merasakan nikmatnya diri kita hidup ini apabila kita bertauhid, hanya beribadah kepada Allah. Yang nomor 2, imatatul adza 'anit thariq. Kalau kita selaku kaum muslimin hidup di masyarakat mau menyingkirkan gangguan-gangguan yang di jalan. Bayangkan, Islam bukan hanya membahas kita ibadah kepada Allah Ta'ala saja, membahas pula urusan kemasyarakatan. Yang nomor 3, kita malu kalau kita berbuat jahat, sedangkan kita beriman. Al-khaya'u minal iman. Inilah pencakupan makna iman yang harus kita pahami. Jika 3 pokok ini kita lakukan, pasti Allah Ta'ala akan menenteramkan hati kita. Baik kita di dunia ketika banyak ujian maupun di akhiratnya nanti. Selanjutnya kaum muslimin, yang nomor 2. Ketenangan jiwa ini bisa diperoleh dengan zikrullah. Kalau tadi beribadah kita kepada Allah, bertauhid dengan menjauhi macam-macam syirik. Yang nomor 2, ketenangan ini akan kita peroleh kalau kita selalu zikrullah. Maka Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat nomor 28. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Allah Ta'ala tidak bicara orang kafir. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan orang beriman itu tenang hatinya. Tenang bukan dengan harta, tenang bi dzikrillah. Tenang dengan beribadahnya kepada Allah. Tenang dia dengan membaca Al-Quran. Tenang dia dengan siamnya. Tenang pula dengan zikirnya. Inilah tenang yang hakiki.
Karena itu para anbiya banyak dimusuhi oleh kaumnya, tapi tenang saja. Para sahabat juga demikian. Ternyata ketenangan bukan dengan harta yang banyak. Ketenangan adalah dengan beribadah. Ketenangan adalah selalu zikrullah. Karena kalau kita zikrullah, Allah mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Allah berfirman, kalau kamu mengingat kepadaku, kalau kamu mau beribadah kepadaku, aku akan tolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, kamu mau berdakwah ikhlas karena Allah, kalau kamu mau beribadah, aku akan tolong dirimu. Siapa para nabi yang tidak ditolong oleh Allah Ta'ala? Dan siapa yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala? Di antara Fir'aun, karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kaum muslimin pentingnya kita zikrullah. Puncaknya zikrullah membaca Al-Quran. Puncaknya zikrullah. Karena Al-Quran ini kalamullah. Bicaranya Allah, satu huruf yang kita baca 10 pahala. Man qara'a harfan min ayatillah. Itu hadisnya. Siapa membaca satu huruf di dalam ayat Allah Ta'ala ini, falahu hasanah. Dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan di pahala 10. Bayangkan kalau kita membaca alhamdulillah 50 pahala. Dan pahala ini kalau hendaknya kita ingat kaum muslimin. Karena kita kaya pun di dunia mati tidak akan membawa kekayaan. Tetapi kita membawa amal kita. Inilah kita hidup hendaknya lebih banyak mencari pahala kita. Daripada kita mencari urusan dunia. Walaupun kita juga butuh urusan dunia. Ternyata urusan dunia yang kita butuhkan itu sedikit. Cuma tomak kita yang banyak. Bukankah kalau kita punya mobil 100 yang kita pakai 1? Punya rumah 5 yang kita pakai 1. Punya yaitu pakaian banyak yang kita pakai 1 setel. Sebetulnya kebutuhan kita urusan dunia ini tidak banyak. Cuma tomak kita yang banyak. Makanya kita diingatkan oleh Allah Ta'ala agar meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Agar kita menjadi tenang. Bukan tenang dengan urusan dunia. Tetapi tenang dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Quran ini akan bermanfaat bagi kita. Ketika kita baca, kita maknani. Kita fahami maknanya. Karena Al-Quran zikrun peringatan. Dan juga kita amalkan. Dan juga kita dakwakan barini nikmatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat zikrullah menjadi tenangnya jiwamu. Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa kamu tidak mau memahami Al-Quran? Bukan berarti kita tidak boleh membaca. Tetapi membaca dapat pahala. Namun kalau kita memahami, mempunyai reaksi untuk badan kita. Sehingga kita bisa memperbaiki diri. Mempunyai reaksi, bisa kita mendakwai manusia. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa kalian tidak mau tadabbur, memahami makna Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau memang hatimu tertutup. Ternyata hati tertutup itu hanya membaca Al-Quran tidak difahami maknanya. Bahkan kadang-kadang membacanya terlalu cepat sehingga luput huruf-hurufnya. Kita kalau membaca Quran harus dengan tenang. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Sehingga kita tahu satu makna, satu huruf yang kita baca, kita dengar dan kita memahami maknanya. Kemudian juga keutamaan baca Al-Quran ini kaum muslimin. Besok Al-Quran yang kita baca ini, yang sekarang kita baca ini akan memintakan syafaat. Yaqulul Quran. Berkata Al-Quran, ay Rabbi mana'tuhun naumal layla. Ya Allah, ini hamba membaca Al-Quran waktu malam. Fasyafi'ni fihi. Maka berilah pertolongan aku untuk menolong dia. Subhanallah. Ternyata bukan orang tua kita yang menolong diri kita. Ternyata bukan tetangga kita yang menolong diri kita itu amal kita di antara membaca Al-Quran. Sudahkah kita baca Al-Quran kaum muslimin siang hari, pagi hari, terutama waktu malam? Ini jangan dilupakan. Membaca yang lain sudah kita baca. Namun Al-Quran kebutuhan pokok kita itu bicaranya Allah paling baik pahalanya. Terkadang kita masih lupa. Semoga dengan keterangan ini kita bisa meningkatkan kembali untuk membaca dan juga memahami maknanya pula. Selanjutnya pula.
Hikmah membaca Al-Quran ini bisa manfaat besok pada hari kiamat. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal kiamati syafi'an li sahibihi. Baca Quran itu. Karena Al-Quran kita baca besok pada hari kiamat datang kepada yang membaca. Mana yang membaca ini? Dan ketika kita membaca, bacaan ini akan manggil kita, ya Allah, ini membaca Al-Quran. Maka berilah pertolongan, ya Allah. Tenangkan hidupnya, hilangkan kepanasannya, ringankan keringatnya. Inilah kaum muslimin yang akan kita hadapi. Kita di dunia sekarang belum mendapatkan ujian banyak. Tetapi kalau sudah matahari 1 mil dari kepala kita, semua sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala, tinggal padang pasir. Manusia ada yang berkeringat sampai kepalanya, ada yang berkeringat sampai lehernya, ada yang berkeringat sampai kakinya. Berkeringat sampai kaki karena menunjukkan banyaknya amalnya, sedikit dosanya. Ini yang harus kita paham. Dan baca Al-Quran itu mudah. Kita di rumah bisa, di mobil bisa, kita sedang berkendaraan bisa. Kecuali kita tidak boleh membaca ketika di WC. Tidak boleh kita membaca di negara kafir, karena mereka benci kepada Al-Quran. Selanjutnya nomor 3. Ketenangan jiwa kaum muslimin diperoleh yaitu dengan bertakwa. Bertakwa maknanya melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Lihat orang-orang yang kuat ibadahnya, tenang dia. Walaupun dalam keadaan miskin dia, kurang atau mungkin rumah belum sempurna, tapi tenang. Ternyata tenang bukan dengan kemewahan dunia. Tenang itu dengan ibadah. Maka Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami jadikan jalan keluar dari semua kesulitan. Ternyata kita itu banyak kesulitan. Cuma terkadang kita lupa cara mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut. Allah menjelaskan kepada kita, apapun kesulitan yang dihadapi oleh manusia, jika mereka mau membaca, mengamalkan, Allah akan menjadikan jalan mudah. Bukankah para nabi, para utusan Allah Ta'ala banyak diserang oleh musuh? Tapi Allah Ta'ala menjadikan jiwa mereka tenang karena mereka selalu zikrullah. Di antaranya zikrullah adalah membaca Al-Quran, memahami dan juga mengamalkannya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman pula beberapa ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan semua urusannya. Subhanallah. Kunci ketakwaan, melaksanakan yang wajib sunnah dengan kemampuan kita, meninggalkan yang dilarang, Allah akan membuka pintu kesulitan kita diganti dengan pintu kemudahan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan dihapus dosa kita. Dosa kita ini banyak kaum muslimin, tapi dengan beramal yang soleh, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, amal soleh kita menghapus dosa. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu menghapus dosa. Bukankah siam menghapus dosa? Bukankah zikir menghapus dosa? Bukankah sedekah juga menghapus dosa? Begitulah kaum muslimin. Banyaknya nikmatnya ketika kita membaca ayat, ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW. Terutama nikmatnya akan kita peroleh kalau kita kuat imannya. Kan itu perbanyaklah membaca Al-Quran, difahami maknanya dan diamalkan, dan perbanyaklah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang nomor 4, yang terakhir bukan dari paling akhirnya, Allah Ta'ala menjadikan tenang itu dengan menikah. Makanya Allah menyuruh kita menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. Wanita-wanita yang kita senangi adalah wanita yang beriman. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna.
Jangan kamu nikahi wanita yang musyrik sampai dia beriman juga. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Kamu jangan menikahkan wanita-wanita sehingga laki-laki itu beriman dulu. Ini kunci kebahagiaan keluarga. Makanya kita jumpai orang-orang yang kuat imannya. Dari suami yang beriman yang kuat, istri yang beriman. Kekal dia, lama dia. Dan tidak terjadi satu bentrok dalam rumah tangga. Dengan keimanan, dengan keislaman, menjadi tenangnya jiwa. Menjadi sejuknya hati dan menjadi kita saling tolong-menolong dengan istri kita. Suami menolong istrinya, istri menolong suaminya. Dengan dasar ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran kekuasaan Allah, maka Allah Ta'ala menjadikan pasangan-pasanganmu itu dari jenismu. Kita tidak dibuat oleh Allah Ta'ala senang laki-laki ini dengan hewan perempuan, hewan betina. Tapi kita dibuat senang laki-laki dengan wanita. Tetapi wanita itu akan menyejukkan hati ketika wanita ini adalah wanita yang beriman. Oleh karena kita dianjurkan yaitu menikahi wanita-wanita yang ahli taat, yang ahli ibadah. Karena itu penyejuk jiwa kita. Kemudian juga Allah menjelaskan litaskunu ilayya, supaya tenang jiwamu. Dan ini kita buktikan kita sendiri masa muda pernah juga mengalami masa muda, bingung diri kita. Setelah kita mendapatkan istri, mendapatkan anak, sejuk kita. Apa yang kita pikirkan syahwat terpenuhi dengan istri kita. Dan kapanpun. Inilah faedahnya, makanya kita hendaknya segera menikahkan putra-putri kita. Supaya tidak menjadi balak di tengah masyarakat. Dan supaya orang tua menjadi tenang pula. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah akan menjadikan kamu suami istri yang beriman dan mukminah menjadi sayang satu sama lain, bantu membantu, bahkan kadang-kala sampai mengalahkan pula kecintaan dia kepada orang tuanya. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita senang dengan wanita apabila wanitanya ada wanita yang muslimah dan apabila suami menjadi suami yang muslim pula. Begitulah kaum muslimin beberapa hal yang menjadi persyaratan agar kita menjadi orang yang tenang hidup kita di dunia dan tenang pula di akhiratnya nanti. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Aqimissalah.